Hahaha. Wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma tertawa bekakakan. Sekalipun kau punya 10 kepala, 20 tangan dan kaki, jangan harap kau bisa keluar dari perangkap ini, pendekar 212. Manusia sialan. Maka pendekar 212 sangat geram dan penasaran. Dihantamkannya tangan kanannya ke atas. Sinar putih berkiblat. Lantai ruangan di atasnya hancur runtuh, tapi jalur-jalur besi yang menutupi lubang perangkap sedikitpun tidak berubah. Wakil ketua perkumpulan sendiri saat itu dengan cepat sudah menghindar ke samping. Kemudian dari balik jubahnya dia keluarkan sebuah lonceng kecil. Begitu lonceng dibunyikan, maka muncullah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma, diiringi oleh 2 orang anggota kelas 1 yang berkepandian sangat tinggi. Menyaksikan kematian banyak sekali anak buahnya, maka menggerenglah ketua perkumpulan ini. Mukanya yang tersembunyi di balik kerudung mengkerut tegang, matanya berkilat-kilat. Dia melangkah ke hadapan sang wakil. Sesudah seluruh anggota mampus begini rupa, baru kau bunyikan lonceng memanggil aku. Bagus betul perbuatanmu. Gemetarlah lutut wakil ketua mendengar bentakan atasannya itu. Tapi ketua, manusia itu sakti luar biasa. Namun demikian aku telah berhasil meringkusnya. Lihatlah ke bawah sana. Keberhasilanmu tetap tidak dapat menghindari hukuman yang bakal kau terima kelak, desis ketua perkumpulan. Dia melangkah ke tepi perangkap. Namun secepat kilat tersurut mundur karena dari dasar perangkap menggebu segumpal angin dahsyat. Atap gedung batu pualam yang tadi telah hancur dilanda pukulan sinar matahari kini kembali berpelantingan. Kurang ajar, bentak ketua perkumpulan. Tangan kanannya dipukulkan ke dasar perangkap dan menderulah 5 lusin jarum merah. Tapi lagi-lagi ketua perkumpulan ini dikejutkan ketika angin sedahsyat badai membuat jarum-jarum beracunnya itu menderu kembali ke atas. Jika tidak lekas pula dia menghindar dari tepi perangkap, pastilah senjata makan tuan. Budak hina dina, kau boleh keluarkan 1000 ilmu, tapi jangan harap kau bakal keluar hidup-hidup dari dalam perangkap ini. Habis berkata begitu, dengan ibu jari kaki kanannya, ketua perkumpulan iblis pencabut sukma menginjak sebuah tombol di salah satu sudut perangkap sebelah atas. Di dasar perangkap secara aneh dinding terangkat kira-kira sejengkal dan laksana air bah dari keempat celah dinding itu. Berserabutanlah ratusan binatang berbisa seperti ular, kelabang, lipan, dan kalajengking. Semua menyerang pendekar 212. Murid Eyang Sinto Gendeng melompat 2 tombak. Begitu tubuhnya mengapung di udara, tangan kirinya segera mengambil batu api 212 dari balik pinggang. Sekali batu api dan kapak naga geni 212 diadu, maka lidah api pun menderulah ke lantai perangkap. Seluruh binatang berbisa itu tak satu pun yang hidup. Semuanya terbakar musnah dengan mengeluarkan bau yang tak nyaman dan memegapkan jalan nafas. Pendekar 212 tidak menunggu lebih lama. Jika di luar dengan ilmu mengentengi tubuh, dia bisa melompat sampai 30-an tombak lebih. Mengapa di dalam perangkap yang cuma sedalam 20 tombak itu dia tak bisa? Cuma yang dikhawatirkannya ialah jika dia tak dapat menerobos atau menghancurkan jalur-jalur besi di atas perangkap itu dengan kapak maut naga geni 212-nya. Di atas sana, tiba-tiba dilihatnya ketua dan wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma kembali mendekati tepi perangkap.
Pendekar 212 segera hantamkan tangan ke atas mengirim pukulan sinar matahari, dan serentak dengan itu dia melompat ke udara. Kapak naga geni 212 diputar dengan cepat. Terang, 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 terang. Ternyata kapak naga geni 212 mampu menghancurkan jalur-jalur besi penutup perangkap. Pendekar 212 tertawa gembira dan berdiri dengan berkacak tangan kiri di pinggang. Sementara 4 lawannya di ruangan itu diam-diam menjadi ngeri melihat kehebatan pemuda ini. Dari kerudung dan jubahnya yang lebih merah laksana darah, Pendekar 212 segera mengenali yang mana adanya ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Maka berkatalah pemuda ini dengan membentak, "Lekas serahkan keris tumbal Wilayuda, dan jika kalian berjanji untuk kembali ke jalan yang benar, niscaya aku masih mau memberi ampun." Ketua perkumpulan tertawa mendengus. Usia masih seumur jagung, tubuh masih bau amis orok, mungkin tidur pun masih ngompol, tapi sudah berani bicara membentak dan memerintah di hadapanku. "Ucapanmu tidak lucu, ketua perkumpulan iblis. Ringkas kata, kau mau serahkan keris tumbal Wilayuda atau tidak?" Perlahan-lahan, ketua perkumpulan iblis pencabut sukma angkat tangannya ke udara. Gerakannya ini diikuti oleh wakil dan 2 anggotanya. "Baik," katanya, "aku akan serahkan keris tumbal Wilayuda padamu, tapi serahkan dulu kau punya jiwa." Habis berkata demikian, maka 4 tangan pun sama-sama ditarik melancarkan pukulan yang sangat diandalkan oleh perkumpulan mereka, yaitu pukulan pencabut sukma. Dalam keadaan lengah seperti di gua, mungkin 4 pukulan sakti itu akan menamatkan riwayat Pendekar 212. Begitu 4 angin maut membetot ke arah badannya, maka Pendekar 212 berseru nyaring, tubuhnya lenyap, menyusul suara siulan melengking, dan kapak maut naga geni 212 membuat putaran putih yang sebat sekali. Angin yang keluar dari kapak sakti itu melanda hebat tarikan angin maut keempat musuh, dan setengah jurus kemudian 2 anggota kelas 1 perkumpulan iblis pencabut sukma sama menjerit keras. Tubuh mereka rebah ke lantai. Yang satu berbusaian isi perutnya, yang satu lagi hampir putus batang lehernya. Ketua dan wakil perkumpulan terkutuk sama-sama tersurut. "Apa kau masih belum mau serahkan apa yang kuminta?" bentak Pendekar 212. "Aku bilang serahkan nyawamu lebih dulu, budak hina," balas membentak ketua iblis. "Manusia tolol, dikasih ampun malah minta mampus." Gusar sekali Pendekar 212 jadinya. Tubuhnya berkelebat untuk kesekian kalinya. Kali ini dalam jurus membuka jendela memanah rembulan, kapak naga geni mula-mula menderu sebat ke samping, dan terdengarlah jerit kematian wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Ketua perkumpulan tersirap dan melompat mundur ketika melihat wakilnya terhuyung-huyung dengan dada mandi darah, lalu jatuh duduk di lantai. Namun Pendekar 212 betul-betul tidak mau memberikan kesempatan lagi. Kapaknya terus menyelesaikan jurus yang dibuat dan kini membabat deras ke udara. Ketua perkumpulan terkutuk itu melolong setinggi langit. Dagunya terbabat putus, berikut sebagian kerudungnya sekaligus. Tubuhnya terbanting di dinding. Ketika kapak maut naga geni hendak membalik lagi guna menamatkan riwayat ketua perkumpulan durjana itu, maka tahu-tahu
melesatlah sesosok tubuh manusia dan terdengar satu seruan. Bangsat yang satu ini adalah bagianku, Wiro. Pendekar 212 berpaling. Yang datang ternyata Dewi Kerudung Biru alias Anggini. Rupanya Anggini. Betul, memang tepat sekali kalau kau yang cabut nyawa anjing manusia terkutuk ini. Kau selesaikanlah perhitungan lamamu. Ketika pendekar 212 bicara ini, ketua perkumpulan iblis pergunakan kesempatan untuk menghambur ke pintu. Tapi secepat kilat, Wiro angsurkan kaki kirinya menyerimpung pergelangan salah satu kaki ketua perkumpulan iblis itu. Tak ampun lagi, tubuhnya tersungkur ke lantai. Cepat bangun, manusia iblis, agar cepat pula kuantarkan kau punya nyawa menghadap penjaga neraka, bentak Dewi Kerudung Biru. Perlahan-lahan ketua perkumpulan iblis pencabut sukma berdiri. Tiba-tiba dia hantamkan satu pukulan ke arah Dewi Kerudung Biru. Tapi tenaga pukulannya ini sudah banyak berkurang akibat luka di dagunya yang mengandung bisa dan bisa mana mulai menjalar ke segenap pembuluh darahnya. Melihat lawan memukul, Dewi Kerudung Biru berkelit cepat dan kirimkan serangan balasan, yaitu jurus naga kepala seribu mengamuk. Terkejutlah ketua perkumpulan iblis melihat jurus yang sangat dahsyat ini. Dia melompat mundur, 3 tombak dan berseru, Dewi Kerudung Biru, antara kau dan aku tiada permusuhan, mengapa kita mesti bertempur begini rupa? Dewi Kerudung Biru tertawa dingin, sedingin salju. Kau lupa pada seorang gadis yang hendak kau perkosa beberapa bulan yang lalu. Dewi Kerudung Biru membuka kerudung penutup wajahnya. Apakah kau masih lupa dan tidak kenali aku? Terkejutlah ketua iblis pencabut sukma melihat paras gadis di hadapannya. Namun rasa terkejutnya ini tiada lama. Anggini kembali menyerbu. Kali ini dalam jurus cakar Garuda emas. Kedua tangannya terpentang. Kuku-kuku yang tajam dari gadis itu menyambar dada sang ketua. Dan tidak sampai di sana saja, Anggini buka mulutnya lebar-lebar. Menyemburlah asap kencana biru ke arah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Manusia ini menjerit, tubuhnya terhuyung-huyung. Ketika dia rebah ke lantai, maka sekujur badannya menjadi sangat biru. Tamatlah riwayat manusia yang paling terkutuk dan ganas itu. Belum puas sampai di situ, Anggini maju mendekati mayat laki-laki itu, lantas menendang kepalanya. Tubuh ketua perkumpulan iblis pencabut sukma mencelat 6 tombak. Kepalanya hancur. Kau hebat sekali, Anggini, memuji pendekar 212 seraya melangkah mendekati mayat ketua iblis pencabut sukma. Ketika digeledah di balik pinggangnya, ditemukannya keris tumbal Wilayuda. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Wiro? Bertanya Dewi Kerudung Biru atau Anggini. Pendekar 212 merenung beberapa lamanya, lalu menjawab, setelah keris tumbal kerajaan ini berhasil ditemukan, kurasa ada baiknya aku segera menemui Sultan ke Banten. Mengapa begitu? Tanya Anggini. Bukankah kau sendiri sudah tahu bahwa Sultan Hasanuddin pergi ke Demak untuk meminta bantuan bala tentara dari Sultan Trenggono guna mengusir kaum pemberontak yang kini bercokol di Banten? Betul, namun saat ini aku ada rencana baru. Rencanaku ini akan sangat banyak mengurangi korban-korban yang tiada berdosa. Aku tak mengerti maksudmu, kata Anggini pula. Pendekar 212 tersenyum. Kau akan mengerti setelah menyaksikannya sendiri nanti. Sementara aku menyusul Sultan ke Demak, kuharap
kau sudi pergi ke perbatasan dan menunggu kedatangan kami di sana. Bagi Anggini adalah lebih disukainya bila dia bisa ikut bersama-sama dengan pemuda itu. Namun setelah berpikir sejurus, akhirnya dia menganggukkan kepala. Sampai jumpa Anggini, kata pendekar 212, seraya memegang bahu gadis itu. Anggini meremas seketika jari-jari si pemuda, dan sebelum tubuhnya lebih dijalari gelora darah muda, maka pendekar 212 segera meninggalkan tempat itu. Meskipun 1 hari terlambat, namun dengan ilmu larinya yang sangat lihai, Wiro berhasil mendahului Sultan Hasanuddin yang berangkat ke Demak. Dengan menunggangi seekor kuda, Wiro menunggu kedatangan Sultan di jalan luar sebelah timur. Tentu saja Sultan Hasanuddin sangat terkejut dan heran bertemu dengan pemuda sahabatnya itu. "Sahabat, bagaimana kau tahu-tahu sudah muncul di sini?" tanya Sultan. Seraya turun dari kuda dengan ringkas, Wiro Sableng segera berikan keterangan. Selesai memberikan keterangan, maka dikeluarkannya lah keris tumbal Wilayuda dan diserahkannya pada Sultan. Berseri-serilah para Sultan Hasanuddin. "Sahabat, jasamu sungguh tak dapat diukur dengan luasnya laut, dengan tingginya gunung. Aku berterima kasih betul kepadamu." Wiro memotong ucapan Sultan dengan berkata, "Sultan, sebelum memasuki kota dan menemui Sultan Trenggono, perkenankanlah aku memberikan sedikit rencana." "Boleh saja, silahkan," kata Sultan, seraya sisipkan keris tumbal Wilayuda di balik pinggang pakaiannya. "Dengan membawa bala tentara Demak ke Banten, berarti akan pecah lagi peperangan dan pertumpahan darah di Banten. Sultan tentu lebih tahu dariku bahwa akibat peperangan yang paling buruk ialah jatuhnya beban penderitaan serta kesengsaraan di pundaknya rakyat jelata. Betul, dalam hal ini aku memang sedapat-dapatnya berusaha agar penduduk jangan sampai banyak yang jatuh korban," kata Sultan pula. Wiro mengangguk. Di samping itu, sebagian besar dari prajurit-prajurit pemberontak tiada lain hanya merupakan alat mati yang bisa dikutak-katik oleh atasan. Di hati kecil mereka sendiri mungkin tak ingin melakukan pertumpahan darah itu, tapi demi tugas dari atasan mereka terpaksa melakukan peperangan yang kejam itu. Jadi letak tanggung jawab atau biang racun dari segala kemusnahan dan penderitaan itu tiada lain terletak di tangan pentolan-pentolan tinggi pemberontak. Nah, manusia-manusia inilah yang harus kita lenyapkan lebih dulu. Yang di bawah soal mudah, apalagi 2 begundalnya pembantu Parit Wulung, yaitu Resi Singo Ireng serta Macan Seta telah menemui ajal. "Apa yang kau katakan itu semua adalah benar, sobat," kata Sultan. "Tapi aku masih belum melihat bagaimana caramu yang tepat dan baik dalam merebut kembali tahta kerajaan dengan menghindarkan pertumpahan darah. Kalau Sultan bisa memberikan sedikit kepercayaan kepadaku, pastilah aku akan bersedia melaksanakannya." Maka pendekar 212 menuturkan rencananya selengkapnya. Malam itu, di satu ruangan rahasia, Parit Wulung, Karmadipa, Juana Suta, dan seorang tokoh terkemuka dari Partai Api Setan, yaitu suatu partai silat yang dipimpin oleh Resi Macan Seta, tengah melakukan perundingan penting. Tokoh silat ini adalah murid terpandai dari Macan Seta yang telah mewarisi seluruh kepandaian resi itu. Namanya Rana Tikusila. Dia dan selusin anggota partai lainnya sengaja diminta datang ke Banten oleh Parit Wulung
untuk memperkuat kedudukannya dan menjaga segala sesuatu yang tak diingini. Seperti macan seta, muka mereka pun coreng-moreng. Parit ulung yang duduk di kepala meja segera buka bicara. Saudara-saudara, pertemuan ini adalah penting sekali sehubungan dengan keris tumbal Wilayuda. Sampai sekarang kita masih belum berhasil menemukannya, sedang Sultan sendiri tak diketahui jejaknya. Resi Singo Ireng dan Resi Macan Seta tidak pula kunjung ada kabar beritanya. Aku berharap. Parit ulung tiba-tiba hentikan ucapannya. Dia memandang ke sebuah alat rahasia di sudut ruangan. Alat itu kelihatan bergerak-gerak. Saudara-saudara, bersiaplah, kata Parit ulung. Ada tamu yang tak diundang, rupanya mendengarkan perundingan kita ini di atas loteng. Dan baru saja Parit ulung selesai mengucapkan kalimat itu, 2 lembar papan loteng terbuka dan sesosok tubuh laksana seekor alap-alap melayang turun. Suara kedua kakinya sama sekali tiada terdengar sewaktu menginjak lantai. Rana Tikusila, Karmadipa, dan Juana Suta segera cabut senjata. Parit ulung sendiri berdiri dari kursi dan membentak, "Manusia atau setan, apakah kau punya nyawa rangkap berani datang ke sini?" Tamu tak diundang itu keluarkan suara bersiul yang tak asing lagi, menandakan bahwa dia bukan lain daripada pendekar 212 adanya. "Kau terlalu menghina padaku, Parit ulung," menyahut pendekar 212. Dia melirik sedikit ketika melihat Rana Tikusila melangkah ke hadapannya dengan pedang melintang. "Lekas katakan, apa maksud kedatanganmu ke sini?" kata Tikusila seraya angkat tinggi-tinggi tangan kanannya yang memegang pedang. "Aku adalah utusan pribadi Sultan Hasanuddin." Maka terkejutlah semua yang hadir di tempat itu. Dari balik pakaiannya, pendekar 212 keluarkan segulung kertas dan melemparkan benda itu yang tepat jatuh memalang di atas gelas tua di hadapan Parit ulung. "Silahkan baca," kata pendekar 212 pula. Parit ulung kertakkan rahang melihat sikap yang merendahkan ini. Tapi gulungan surat di atas gelas diambil dan dibacanya juga. "Parit ulung, aku berikan kesempatan padamu untuk menyerahkan diri bersama begundal-begundal pemberontak lainnya malam ini. Maksud busukmu untuk menduduki tahta kerajaan Banten secara tidak sah di atas lumuran darah sekian banyak rakyat dan prajurit Banten, serta sekian banyak pembesar-pembesar istana yang tak berdosa akan sia-sia saja. Keris tumbal Wilayuda walau bagaimanapun tak bakal kau dapat kan. Pembantumu yaitu Resi Singo Ireng dan Macan Seta telah menemui ajalnya. Jika kalian menyerah, hukuman yang bakal dijatuhkan tidak begitu berat. Tapi bila kalian membangkang, kepala kalian jadi imbalannya. Karena walau bagaimanapun, yang batil tak akan bisa mengalahkan yang hak. Kejahatan tak akan bisa mengalahkan kebenaran. Ingat, waktumu cuma sampai malam ini. Tertanda Sultan Hasanuddin." Mengelam wajah Parit ulung membaca surat itu, namun kemudian keluarkan suara tertawanya bergelak. Diserahkannya surat itu pada Karmadipa. Karmadipa meneruskan pada Juana Suta, dan Juana Suta meneruskan lagi pada Rana Tikusila.
Dan ruangan itu kemudian pecahlah oleh suara tertawa bergelak keempat manusia itu. Wiro sendiri menggerendeng dalam hatinya. Kau utusan sultan yang tampangmu macam orang hutan, kata Ranati Kusila. Aku mau tanya, sultanmu itu andalkan apakah sampai berani membuat surat ancaman macam begini rupa? Wiro tertawa gelak-gelak. Kau kelewat menghina sobat, katanya. Coba lihat ke kaca besar di dinding sana. Tampangmu yang coreng-moreng macam orang gila itu jauh lebih buruk daripadaku. Kurasa kalau orang tuamu bukannya macan jadi-jadian, pastilah macan kesurupan. Maka marahlah Ranati Kusila mendengar hinaan itu. Seret, dicabutnya sebilah pedang, lalu dengan cepat kirimkan satu tusukan mematikan ke arah dada pendekar 212. Tusukan ini adalah sebagian dari jurus paling tangguh dalam ilmu pedang Partai Api Setan dan dinamakan jurus anak panah menembus rembulan. Selama menghadapi lawan-lawan tangguh, jarang dari mereka yang sanggup mengelakkannya. Kalaupun berhasil, maka biasanya tak akan mampu untuk mengelakkan jurus susulan yang dinamakan gendewa menyambar puncak gunung. Tapi hari itu Ranati Kusila ketemu batunya. Tusukannya tiada tersangka, hanya mengenai tempat kosong karena berhasil dikelit oleh pendekar 212. Dengan penasaran dan juga malu pada kolega-koleganya di ruangan itu, maka Tikusila segera susul dengan jurus gendewa menyambar puncak gunung. Pedangnya membalik membabat ke arah pinggang lawan. Namun nasib anak buah Partai Api Setan ini lebih buruk lagi. Dengan kecepatan yang sukar dilihat oleh mata, pendekar 212 berhasil memukul sambungan siku Tikusila. Pedang mental ke udara. Tikusila sendiri meraung kesakitan. Dan sesaat kemudian pedangnya sudah berada di tangan pendekar 212. Mata Parit Wulung dan dua orang lainnya membeliak besar. Ranati Kusila sendiri pucat pasi wajahnya, memercik keringat dingin di keningnya. Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan, tapi hanya sekedar menyampaikan surat Sultan Banten. Aku minta jawaban sekarang juga, apakah kalian sudi menyerah atau tidak? Parit Wulung merampas surat yang dipegang oleh Ranati Kusila lalu merobek-robeknya. Ini jawaban kami, kata Parit Wulung pula, serta melemparkan sobekan surat ke muka Wiro Sableng. Pendekar muda ini tiup robekan surat-surat itu hingga bertebaran di lantai. Besok pagi jangan harap kalian masih bercokol di dalam istana ini. Saudara-saudara, tangkap manusia yang satu ini, Parit Wulung beri perintah. Pendekar 212 tertawa mengekeh. Pedang di tangan kanan dilemparkannya ke lampu besar yang menerangi ruangan itu. Dengan serta-merta gelaplah suasana dan secepat kilat Wiro melompat ke atas loteng lenyap di kegelapan malam. Ketika pagi tiba, maka gemparlah seluruh penduduk kota raja. Bagaimana tidak, di halaman depan istana berjejer bergelantungan di tiang langkan muka 15 manusia yang sudah menjadi mayat. Mata semuanya mendelik, lidah terjulur, dan pada kening masing-masing tertera 3 angka yang tak asing lagi, yaitu angka 212. Ke-15 manusia yang telah menemui ajal dengan cara yang aneh ini ialah Ranati Kusila bersama 12 anggota Partai Api Setan, Juana Seta dan Karma Dipa, 2 pentolan pemberontak dari Pajajaran. Pada masing-masing leher ke-15 mayat itu tergantung secarik kertas yang bertuliskan, kepada kalian telah diberikan syarat keampunan untuk menyerah.
tapi kalian sengaja memilih kematian macam begini. Kalian lupa bahwa kebatilan akan selalu hancur oleh yang hak. Kepada para prajurit dan rakyat Banten yang masih setia pada Sultan, hari ini adalah hari kebebasan Banten dari cengkraman kaum pemberontak. Tertanda Sultan Hasanuddin. Di balik kegemparan yang menyusupi setiap diri manusia yang ada di Banten, maka berbagai pertanyaan timbul pula di kalangan mereka. Siapakah yang telah membunuh dan menggantung ke-15 manusia itu? Apakah arti angka 212 di kening mayat-mayat? Apakah ada hubungannya dengan peristiwa terbunuhnya beberapa prajurit pemberontak di perbatasan tempo hari? Apakah Sultan masih hidup dan surat itu benar-benar ditandatangani olehnya? Kalau betul masih hidup, di mana dia berada sekarang? Kemudian di mana pula Resi Singo Ireng serta Macan Seta yang menjadi pentolan pembantu utama Parit Wulung? Kalau betul Sultan sudah muncul kembali dan turun tangan, mengapa Parit Wulung sendiri tidak digantung? Di dalam suasana yang serba membingungkan dari penuh tanda tanya tak terjawab itu, sekelumit harapan timbul di kalangan rakyat bahwa mereka betul-betul akan bebas dari kaum pemberontak. Sekelumit harapan ini ditunjang pula oleh sebagian besar bala tentara Banten yang sesungguhnya masih setia pada Sultan. Dari hanya sekelumit harapan untuk angkat senjata, menjadilah satu tekad bulat untuk angkat senjata, menumbangkan kekuasaan yang tidak sah itu. Lagi pula satu-satunya pentolan pemberontak yang masih bercokol di istana saat itu cuma tinggal Parit Wulung seorang. Yang lain-lainnya sudah menemui kematian. Singo Ireng dan Macan Seta sudah sejak seminggu lenyap. Mungkin juga kini cuma tinggal nama saja. Sementara itu di dalam istana, begitu menyaksikan 15 mayat yang digantung itu, sekujur tubuh Parit Wulung laksana diserang demam panas dingin. Mukanya sepucat salju, tengkuknya sedingin es. Siapakah yang punya kerja menggantungi pembantu-pembantu utamanya demikian rupa? Dugaannya keras pada pemuda yang datang malam tadi. Dalam kebingungan dan kengeriannya, Parit Wulung sampai lupa untuk memerintahkan agar 15 mayat yang digantung itu diturunkan. Bila dia berhasil menguasai dirinya kembali, maka diperintahkannyalah beberapa kelompok pasukan untuk melakukan pembersihan di seluruh kota raja dan menyelidik ke perbatasan. Namun sebelum pasukan-pasukan itu bergerak, maka sebagian dari bala tentara yang masih setia pada Sultan bersama-sama dengan rakyat yang membawa berbagai macam senjata sudah menyerbu laksana air bah. Harapan untuk bebas dari kaum pemberontak, tekad bulat untuk menegakkan kembali kerajaan Banten yang sah, serta pembalasan dendam kesumat atas sanak saudara dan karib kerabat yang mati ditumpas kaum pemberontak tempo hari. Itulah semua yang membuat mereka tanpa diberi komando lagi menyerbu dengan dahsyatnya. Dan pada saat pertempuran berkecamuk hebat, maka melesatlah 3 sosok tubuh manusia dari wuwungan istana. Yang pertama seorang perempuan berkerudung biru, yang kedua seorang pemuda berambut gondrong bertampang gagah, dan yang ketiga adalah Sultan sendiri. Maka semangat tempur para penegak keadilan itu pun berlipat gandalah. Parit Wulung dan beberapa orang sisa-sisa pembantunya yang berkepandaian tinggi bertahan mati-matian di dalam kurungan. Kira-kira 30 prajurit dan 40 rakyat jelata ketika Sultan Dewi Kerudung Biru dan Pendekar 212 maju pula ke tengah gelanggang, maka hanya beberapa gebrakan saja tewaslah pembantu-pembantu utama Parit Wulung. Manusia pengkhianat besar ini dengan putus asa coba bunuh diri dengan hantamkan pedang ke kepalanya.
Tapi pendekar 212 lebih cepat merampas senjata itu. Sultan dan Dewi Kerudung Biru kemudian meringkus Parit Wulung. Maka hari itu tamatlah riwayat kekuasaan kaum pemberontak di bawah pimpinan pengkhianat Parit Wulung dan kawan-kawannya. Di mana-mana hanya tebaran mayat yang kelihatan, di mana-mana hanya suara gegap gempita rakyat dan prajurit-prajurit yang terdengar menyambut kemenangan dan mengeluh-elukan Sultan Hasanuddin. Kemudian di antara rakyat dan prajurit-prajurit Banten, banyak yang berteriak, "Gantung Parit Wulung, cincang tubuhnya sampai lumat, hukum picis pengkhianat itu, bakar saja hidup-hidup," teriak kelompok yang lain. Sementara itu di langkan istana, di bawah 15 mayat yang masih tergantung berputar-putar ditiup angin pagi, pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru berdiri di hadapan Sultan. "Sultan, kami rasa segala sesuatunya sudah selesai. Kini kami berdua mohon diri." Sultan terkejut. "Tidak bisa," kata Sultan setengah berteriak. "Kalian berdua mesti tinggal dulu di sini beberapa lamanya. Bahkan aku sudah punya rencana untuk mengangkat kau sebagai kepala bala tentara Banten merangkap pengawal pribadiku, Wiro." Wiro dan Anggini tersenyum. "Hatimu mulia sekali, Sultan," sahut pendekar 212. "Tapi kami berdua adalah orang-orang persilatan yang suka berpetualang. Di lain hari kita akan berjumpa dan berkumpul lagi." Sultan merasa kecewa, hatinya juga sangat terharu. "Kalian berdua telah berjasa besar terhadap kerajaan dan rakyat Banten. Aku harus umumkan hal ini sekarang juga di hadapan rakyat." "Ah, jangan, tak usah Sultan," kata Anggini dan Wiro pula. Sultan mengambil sebuah benda berbentuk bintang bersudut 8 dengan sebuah berlian besar di tengahnya. "Anggini," kata Sultan pada Dewi Kerudung Biru, "benda ini adalah bintang utama kerajaan Banten yang hanya diserahkan pada siapa saja yang telah berjasa pada kerajaan dan Raja Banten. Ini juga sebagai tanda bahwa yang memegangnya adalah sahabat raja dan rakyat Banten. Terimalah." "Sultan, mana bisa aku yang rendah dan sama sekali tidak membuat jasa apa-apa, mesti menerima bintang penghargaan begitu rupa." "Terimalah Anggini, pada Wiro juga sebelumnya telah pernah kuberikan." Dengan malu-malu, Anggini kemudian menerima juga bintang bersudut 8 bermata berlian yang terbuat dari emas itu. Tiba-tiba Sultan ingat sesuatu. "Anjarsari, bagaimana Anjarsari?" "Dirinya tak perlu dikhawatirkan, Sultan," menjawab Dewi Kerudung Biru. "Saat ini dia masih berada di lembah Batu Pualam dalam keadaan tak kurang suatu apa. Seorang pengemudi kereta dan 2 prajurit utama telah kami suruh ke sana untuk menjemputnya." "Ah, jasa kalian berdua benar-benar setinggi langit sedalam lautan. Aku betul-betul berterima kasih." Pendekar 212 tersenyum. "Bukan kepada kami sebenarnya kau harus berterima kasih, Sultan, tapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita manusia hanya hamba-hamba Tuhan, hanya alat Tuhan yang cuma sanggup berusaha, sedang ketentuan tetap di tangannya." Sultan manggut-manggut. Dari balik pakaiannya dikeluarkannya keris tumbal Wilayuda. Dengan ujung senjata itu digoresnya kedua telapak tangannya sehingga mengeluarkan darah. "Kuharap kalian berdua juga suka menggores telapak tangan masing-masing." Anggini dan Wiro saling pandang. "Untuk apakah, Sultan?" tanya Wiro pula. "Gores sajalah," desak Sultan. Kedua orang itu kemudian sama menggores telapak tangan masing-masing. Wiro menggores telapak tangan kanan, sedang Anggini tangan kiri. Sultan kemudian menempelkan erat-erat telapak tangan kanannya ke telapak tangan kanan Wiro, sedang telapak tangan kiri ke telapak kiri Anggini. Kemudian kedua tangannya
diacungkan tinggi-tinggi ke udara, dan karena tak dapat membendung lagi perasaan hatinya, maka berserulah Raja Banten ini. Saudara-saudaraku, para prajurit dan rakyat Banten, hari ini di bawah penyaksian kalian, aku mengangkat saudara terhadap 2 orang yang telah berjasa besar terhadap kita sekalian. Sultan, seru pendekar 212, kami ini hanya manusia-manusia rendah jelata, bagaimana kau sudi mengangkat saudara? Sultan tersenyum, darahku dan darah kalian telah bercampur. Tadi kau menyebut nama Tuhan, apakah ada perbedaan antara aku dan kalian sebagai manusia di mata Tuhan? Dan Sultan berseru lagi, yang di sebelah kananku ini adalah pendekar 212 Wiro Sableng, dan yang berkerudung adalah Dewi Kerudung Biru Anggini. Maka untuk kesekian kalinya terdengarlah gegap gempitanya suara orang banyak yang menyambut ucapan Sultan itu. Dan ketika sekilas Sultan memandang ke arah timur, maka berserilah parasnya. Non jauh di sana di lereng bukit kelihatan meluncur sebuah kereta yang membawa Anjar Sari, calon permaisurinya.